Ya. Sekarang kalau rugi cara mencatatnya gimana? Ini kan tadi laba. Kalau laba berarti ikhtisar laba rugi pada modal. Nah, kalau kita perusahaan rugi, cara nyatetnya gimana? Kalau perusahaannya rugi, cara nyatetnya gimana? Debitnya apa, kreditnya apa? Ya, modalnya di debit. Terus kreditnya apa? Apa ayo? Kreditnya apa? Kreditnya apa? Oh. Ya, jadi ya lawannya ikhtisar laba rugi. Jadi modal pada ikhtisar laba rugi itu kalau rugi, paham ya? Nah, sekarang kalau prive itu menambah atau mengurangi modal? Nah, karena prive mengurangi modal, karena ini kita mau menutup prive, ya sudah, berarti modalnya debit, modalnya debit, privenya kredit. Tapi ketika pemilik perusahaan ngambil prive tadi, nyatetnya kan prive pada kas, ya kan? Nah, pada akhir periode ini baru nyatet kalau prive itu mengurangi modal, jadi modal pada prive. Paham nggak sampai sini? Jadi ya sudah, jurnal penutupnya selesai kayak begini. Yang mau ditanyakan sampai sini? Nah, ini. Jadi daftar saldo penutup, kalau dari daftar saldo penutup yang berkurang apa? Yang berubah jumlahnya apa kira-kira? Dari yang di PPT ini, tabel yang di PPT yang jumlahnya berkurang apa? Berkurang, nggak mesti berkurang, yang jumlahnya berubah, bisa berkurang bisa bertambah. Maksudnya Mbak, kalau rugi ya berarti nggak sama kayak akun normal ya toh Mbak. Kalau rugi kan berarti modalnya berkurang, kalau berkurang kan berarti modalnya di debit, sedangkan akun normalnya modal di kredit. Ya, jadi di daftar saldo penutup ini laba ruginya tadi sudah hilang, terus yang berubah jumlahnya atau saldonya yaitu akun modal. Gampang kan? Nggak susah kan? Nah,
Kalau jurnal pembalik ini bisa dilakukan, bisa tidak, tapi biasanya nggak usah dilakukan, nggak apa-apa kok. Ini cuman buat tahu aja ya, jurnal pembalik untuk sekedar tahu. Biasanya dilakukan pada awal periode, yaitu 1 Januari. Misalnya kalau masih punya beban gaji yang berpengaruh pada periode berikutnya, itu kan masih masuk kan, misalnya punya utang. Nah ini kan sudah 0 bebannya, tapi kan masih ada yang akan dibayar pada tanggal 3 Januari. Nah ini jurnal penyesuaian di akhir tahun kan, beban gaji pada utang gaji itu akhir tahun penyesuaiannya. Nah terus ditutup kan, beban gajinya hilang, itu kan total semuanya ya kan, total semuanya ini kan sudah hilang, beban gajinya di kredit. Nah dibalik ini ya, tinggal dibalik utang beban gaji pada beban gaji. Ini cuma dibalik aja, tapi ketika membayar nanti ya beban gaji pada kas. Ini ketika membayar itu beban gaji pada kas, tinggal dibalik lagi. Tapi andai kata dia nggak dilakukan jurnal pembalik, ya langsung hutang pada kas. Ini cuman kayak dibolak-balik aja kok. Biasanya yang perlu jurnal pembalik ya yang ada hubungannya sama gaji kan, karena masih masuk periode berikutnya. Kayak karena kan kadang-kadang hitungannya harian. Nah kalau harian itu berpengaruh seperti ini, tapi nggak perlu nggak perlu dipahami secara detail. Biasanya sih nggak dipakai, cuman sekedar tahu aja. Oceh-oceh. Sudah, untuk modul 3 sudah selesai sampai sini. Ini latihan soal yang di modul, tolong dikerjakan. Coba tolong lihat modul online-nya enggak. Ini soalnya sama enggak sama modul biasa? Harusnya sama ya. Yang itu loh, yang saldo UD Bintang Jaya. Yang modul online ada nggak saldo UD Bintang Jaya? Ada nggak Mbak, Mas? Tolong dilihat di modul online. Oke. Yang habisnya apa ini? Habisnya kegiatan belajar 2 itu yang ada kolom-kolom neraca lajur. Jadi UD Bintang Jaya, terus ada neraca lajurnya. Ada nggak habisnya kegiatan belajar 2? Ada ya? Halaman berapa itu Mbak ini? Dilihat di modul online halaman 27. Ini sih biasanya kalau sudah ada modul, biasanya saya langsung kerjakan di sini kalau yang soal ini. Tapi berhubung belum dapat modul, yang perlu dikerjakan jurnal penyesuaiannya aja. Jurnal penyesuaian sama sama laba rugi sama neraca, udah itu aja. Jadi yang dibikin jurnal penyesuaian, laba rugi sama neraca, itunya aja, nggak usah bikin neraca lajurnya. Berarti langsung laporan keuangan.